Selamat pagi. Oke semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang turunan. Oke. Nah, apa sih turunan itu? Jadi, katakanlah kita mempunyai sebuah fungsi f untuk x, ya. Fungsi ini menunjukkan katakanlah 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Nah, ini adalah sebuah fungsi matematika. Turunan adalah menurunkan fungsi ini menjadi sebuah fungsi baru, tapi asalnya itu dari fungsi yang lama. Katakan untuk turunan sendiri dinotasikan dengan tanda kutip, tanda petik seperti ini. Ini artinya ini merupakan turunan dari fungsi fx. Dibacanya f aksen. Nah, gimana sih cara menurunkan sebuah fungsi? Mari kita simak. Oke, jadi penjelasan turunan seperti itu ya teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, saya pikir karena tidak ada yang bertanya, kelas kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Guys, gimana nih? Gue masih bingung. Iya, sama aku juga. Sama yang kita maksudnya apa? Gimana kalau kita implementasiin aja di ini? Mungkin Mas Adari. Boleh. Kita cari. Coba ya kita cari contoh kasus. Yuk. Oke, yuk. Suatu hari, Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar di setiap sisi-sisi rumahnya agar tampak terlihat lebih cantik. Namun, permasalahan yang Pak Rudi alami ialah apakah uang tabungannya tersebut cukup untuk membiayai renovasi tersebut. Kemudian ia pergi kepada konsultan pembangunan untuk menghitung biaya keseluruhan yang dibutuhkan. Ia menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F, fungsi biaya renovasi dalam rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan oleh Pak Rudi. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Bermodalkan rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasinya. Suatu fungsi mencapai minimum ketika turunannya sama dengan 0. Oke, bisa teman-teman lihat gambar di samping saya adalah konsep penerapan turunan pada studi kasus Pak Rudi. Nah, di sini ada contoh soalnya fx sama dengan x kuadrat min 8x tambah 25. Turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x min 8. Nah, setelah itu 2x min 8 akan dipindah ruaskan ke kiri dan 2x di kanan. Lalu akan terjadi pembagian 8 dibagi 2 menjadi 4x. Jadi 4x dan x akan dipindah ruas ke kiri. Nah, dari situ akan diketahui jumlah pekerja yang dibutuhkan Pak Rudi adalah 4 orang. Setelah didapatkan 4 orang tersebut, berapa sih biaya renovasi yang dibutuhkan untuk meminimalisirkan biaya tersebut? Untuk 4 orang tukang bangunan, biaya renovasi diperoleh dengan mengganti nilai X dengan 4. Nah, di sini ada penerapannya. Untuk fx, x
X nya diganti dengan 4, jadi sama dengan 4 kuadrat ditambah dikurangin 8 kali 4 ditambah 25 didapatkan adalah 9. Dalam juta rupiah menjadi 9 juta. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk mempekerjakan 4 orang adalah 9 juta rupiah. 3. Kemudian kita juga bisa menggunakan turunan untuk menentukan kecepatan, percepatan, ataupun jarak. Salah satu contohnya adalah pada soal ini. Pada pengamatan tertentu, sebuah partikel bergerak mengikuti sebuah pola yang merupakan fungsi jarak x atas waktu t, yaitu st atau fungsi jarak sama dengan t pangkat 4 min 6t kuadrat ditambah 12. Tentukanlah panjang lintasan dan kecepatan pada saat percepatannya konstan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menentukan dulu yang diketahui dan yang ditanyakan. Terus dari soal ini kan diketahui bahwa st atau jarak adalah t pangkat 4 dikurangi 6t kuadrat ditambah 12. Dan yang ditanyakan adalah st dan vt pada saat at sama dengan 0. St kan kita sudah mengetahui, st adalah jarak, vt adalah kecepatan. Dan at sama dengan 0 ini kita ikutin yang soalnya bahwa percepatannya adalah konstan. Kita harus mengetahui bahwa percepatannya konstan itu artinya tidak ada percepatan ataupun tidak ada pelambatan. Jadi kecepatannya adalah 0. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita juga harus mengetahui satu hal. Kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi jarak. Itu harus kita ingat. Jadi untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan fungsi dari st atau jarak. Caranya bagaimana? Caranya ya tinggal diturunkan aja. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi untuk mencari vt bisa ya vt sama dengan s aksen t. S aksen t itu adalah turunan dari s. Kita turunkan ya. T pangkat 4 diturunkan kan t-nya ke depan jadi 4t. Terus pangkatnya tinggal dikurang 1, 4 dikurang 1 jadi 3. Jadi 4t pangkat 3 dikurangi terus itu yang 6t kuadrat kita turunkan 2 nya ke depan. Berarti kan 2 dikali 6 jadi 12t. Terus pangkatnya tinggal 2 dikurangi 1. Jadi kecepatannya itu adalah 4t pangkat 3 dikurangi 12t. Nah selanjutnya untuk mencari percepatan kita bisa menggunakan rumus kecepatan yang tadi. Karena ini harus kita ingat ya bahwa percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Jadi untuk mencari fungsi atau rumus dari kecepatan kita bisa menggunakan v aksen t. Nah langsung aja kita turunkan ya. Yang tadi kan 4t pangkat 3 dikurangi 12t. Kita turunkan 3 nya ke depan jadi 3 dikali 4 jadi 12t. Terus pangkat 3 nya kita kurangi 1 jadi 2. Jadi 12t kuadrat. Lalu yang 12t nya kita turunkan akan menjadi min 12. Nah selanjutnya kan kita di soal itu ya udah diketahui bahwa percepatannya adalah 0. Maka dari rumus percepatan yang tadi yang 12t kuadrat dikurangi 12 kita sama dengankan dengan 0 dan kita bisa mengetahui si t nya ini. Begitu. Jadi kan yang tadi udah ya, tinggal 12t kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Bisa dilihat ya. Kan ini di sini ya ada 12 dan 12. Jadi bisa kita perkecil, bisa dibagi 12, akhirnya menjadi persamaannya itu adalah t kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai si t-nya itu. Bisa kan menjadi t min 1 ataupun t plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa si t-nya itu bisa 1 atau min 1. Tapi kan gak mungkin ya kalau misalkan waktu itu sama dengan minus. Jadi kita hanya menggunakan t sama dengan 1 di soal ini. Kemudian yang si t-nya itu tinggal kita masukin aja ke rumus-rumus yang sebelumnya. Kan kita mencari s, kita juga mencari v. Kan kita sudah mengetahui ya rumusnya, tinggal dimasukkan. Kalau yang s itu berarti S1, S dalam kurung 1 sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 6, 1 pangkat 2 ditambah 12 menjadi 1 dikurangi 6 ditambah 12 sama dengan 7. Bisa dilihat ya di gambarnya. Di mana ya gambarnya? Itu bisa dilihat pokoknya. Kemudian selanjutnya kita bisa masukin juga ke si kecepatannya. Di kecepatannya.
kita masukin aja V1 sama dengan S aksen 1. Berarti kan 4 1 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 1 menjadi 4 min 12 sama dengan min 8. Nah, itu dia soalnya. Kita sudah mengetahui jarak dan V pada saat percepatannya konstan. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga paham.